Salam, selamat pagi. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, tapi mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Mari ya Tuhan, tolong kami, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dan menolong kami untuk bisa kami mengerti dengan firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Seperti visi kita dari sekolah minggu kita. Nah, kehidupan kekristenan kita ini ibarat seperti kebun, ya. Kebun itu akan bermanfaat kalau di dalamnya kita tanami sayur mayur, buah yang bisa menghasilkan buah, sehingga hasilnya buahnya bisa kita nikmati dan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita juga. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pohon yang baik, bisa bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, dan menjadi berkat. Buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pohon tersebut harus berasal dari benih yang baik, tertanam pada kebun yang terawat dengan baik. Kebun tersebut harus sering dibersihkan dan dibajak tanahnya, diunggar ya, sehingga tanahnya bisa subur. Benih tersebut diberi pupuk sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur dan bisa berbuah dan dinikmati buahnya dan menjadi berkat buat orang yang ada di sekitarnya. Seperti yang saya sudah fotokan, yaitu di dalam grup sekolah minggu kita ada buah nangka yang ditanam di rumah adik saya. Pohonnya itu kecil tetapi buahnya itu banyak sekali, dan sungguh orang kalau melihat pasti tertarik dengan pohon nangka tersebut. Baunya wangi dan sungguh enak, dagingnya tebal. Makanya saya tertarik pohon tersebut, saya foto dan saya kirim di medsos, yaitu di Facebook saya, dan banyak orang yang suka dengan foto tersebut karena sungguh-sungguh menggiurkan, menyenangkan. Dengan melihat saja pohon itu, buah pohon itu sangat menyenangkan sekali. Nah, beda kalau kebun yang tidak dirawat, maka akan tumbuh semak duri. Dari kebun itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, tidak akan bisa tertanam pohon yang baik yang bisa menghasilkan buah. Seperti
seperti yang ada di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam Lukas 6 ayat 44b dikatakan, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti pohon yang berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, dan sungguh kehidupan kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, yaitu kita harus jadikan firman Tuhan sebagai benih yang baik buat iman kita. Kita respon dan kita renungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca setiap hari. Kita harus sering secara pribadi mengoreksi diri apakah sikap dan perbuatan hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan tersebut yang bisa menolong kita, menuntun kita untuk menjadi baik. Kalau kita tahu bahwa kita menyimpang, maka kita segera kembali pada jalan Tuhan. Kita tahu dan sadar bahwa perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus segera kembali dan sesuai dengan panggilan kita sebagai anak Tuhan, kita akan berjalan menurut jalan yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Kita terus bangun relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Kalau semuanya itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, kita menjadi pelaku firman-Nya dan kita hidup dengan meneladani apa yang Kristus sudah perbuat, maka pasti kita tidak akan menyimpang dari jalannya. Seperti firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka kehidupan Kristen kita akan berbuah dan menjadi manfaat banyak orang dan menjadi berkat. Beda kalau kita tertanam pada kebun yang penuh semak duri, maka tidak ada yang dihasilkan apa-apa dari kehidupan kita, karena sungguh-sungguh kehidupan kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Sikap kehidupan kita jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kehidupan kekristenan kita tidak mencerminkan adanya Tuhan di dalam hidup kita. Firman yang kita dengar tidak akan menjadikan panutan untuk langkah kehidupan kita. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, mari dari firman Tuhan ini kita akan menentukan sikap hidup kita. Apakah kita bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat karena kita tertanam di dalam kebun yang terawat dengan baik, mempunyai benih firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita, atau kita tertanam di dalam kebun yang tidak terawat dan menghasilkan semak duri, tidak bisa menghasilkan buah. Mari kita akan koreksi kehidupan kita dan kita akan melangkah sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan memberikan petunjuk kepada kami dan sungguh-sungguh sesuai dengan visi sekolah minggu kami akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat.
kehidupan kami memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kita dan membuat orang tertarik akan kekristenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.